Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan limpahannya saya bisa menyampaikan pidato ini meski dalam keadaan pandemi seperti ini. Marilah salawat serta salam kita berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita bisa mendapatkan syafaat di hari akhir kelak. Hari ini saya, Zidan Fernandian Nalbandian, ingin menyampaikan pidato tentang penurunan dan penulisan Al-Quran. Penurunan Al-Quran secara majasi, yaitu pemberitahuan dengan cara dan sarana yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala, sehingga Nabi Muhammad SAW dan malaikat di Lauhul Mahfuz mengetahuinya. Ada beberapa perbedaan pendapat dari para ulama tentang turunnya Al-Quran. Yang pertama mengatakan bahwa Al-Quran diturunkan ke langit dunia secara sekaligus dari awal hingga akhir, lalu diturunkan secara berangsur-angsur dalam 20, 23, atau 25 tahun. Perbedaan jangka waktu ini terjadi karena adanya perselisihan tentang lamanya Rasulullah tinggal atau bermukim di Mekah setelah menjadi Rasul. Yang kedua mengatakan bahwa Al-Quran diturunkan ke langit dunia dalam waktu 20, 23, atau 25, Lailatul Qadar dalam 20, 23, atau 25 tahun. Sekedar hanya yang diturunkan dalam tahun itu kepada Nabi Muhammad dengan berangsur-angsur. Yang ketiga mengatakan bahwa Al-Quran diturunkannya permulaannya pada saat malam Al-Qadar, lalu diturunkan secara berangsur-angsur dalam berbagai waktu. Ada pula yang mengatakan bahwa Al-Quran diturunkan 3 kali dalam 3 tingkat. Yang pertama diturunkan ke Lauhul Mahfuz, lalu yang kedua diturunkan ke Baitul Izza di langit dunia, dan diturunkan ke dunia secara berangsur-angsur. Ada juga ulama yang menentang atau menolak pendapat-pendapat di atas, karena penurunan Al-Quran adalah bidang yang gaib dan berlawanan dengan zahir Al-Quran. Al-Quran diturunkan dalam waktu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, dari malam 17 Ramadan tahun 41 kelahiran Nabi hingga 9 Zulhijjah Haji Wada tahun 63 kelahiran Nabi atau 10 Hijriah. Bermula ketika malaikat Jibril Al-Amin membawakan beberapa ayat Al-Quran, yaitu surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5 ke Nabi Muhammad yang sedang bertahanus atau beribadah ke Gua Hiro. Sebelum munculnya wahyu ini, ada Nabi Muhammad menerima beberapa irhas atau pertanda atau dalil, seperti salah satunya yaitu mimpi yang benar ketika beliau sedang tidur. Lalu yang berikutnya adalah penulisan Al-Quran. Dalam penulisan Al-Quran yaitu proses penulisan dari wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW dari Allah Subhanahu wa taala hingga menjadi sebuah mushaf atau kitab berjilid di zaman Khalifah Utsman bin Affan. Dalam penulisan Al-Quran terdapat 3 periode, yaitu yang pertama
periode Nabi. Pada periode ini banyak sahabat yang menghafalkan Al-Quran atau menuliskannya di pelepah kurma, potongan kulit, permukaan batu cadas, atau tulang belikat unta. Lalu pada zaman yang kedua itu zaman Abu Bakar, karena banyak sahabat yang meninggal, banyak sahabat penghafal Quran yang meninggal karena peperangan, Abu Bakar memerintahkan untuk mengumpulkan Al-Quran agar tidak hilang. Lalu Umar bin Khattab mengusulkan agar Al-Quran dikumpulkan menjadi satu dan ditulis ulang. Awalnya Abu Bakar tidak setuju karena takut perbuatan itu dosa. Namun Allah membuka pintu hati Abu Bakar sehingga diperintahkanlah Zaid bin Sabit untuk menuliskan ulang Al-Quran. Lalu mushaf itu disimpan Abu Bakar hingga wafat, lalu disimpan Umar hingga wafat, dan disimpan lagi oleh Hafsah binti Umar. Yang ketiga yaitu periode penulisan pada zaman Utsman bin Affan, yaitu Utsman memerintahkan untuk mengumpulkan dan menuliskan Al-Quran menjadi satu mushaf karena banyaknya perbedaan catatan Al-Quran dari para sahabat, takut menimbulkan perpecahan. Akhirnya Utsman bin Affan memerintahkan 4 orang untuk menulis ulang dan mengumpulkan Al-Quran, yaitu yang pertama Zaid bin Sabit, Abdullah bin Az-Zubayyah, lalu ada Sa'id ibnu As, lalu yang terakhir ada Abdurrahman ibnu Haris. Mereka lalu menuliskan, Utsman memerintahkan untuk menuliskan dalam dialek Quraisy sebagaimana diturunkannya. Akhirnya setelah selesai, mereka menyebarkan atau membagikannya ke seluruh penjuru negara Islam. Dari materi di atas kita dapat mengambil hikmah tentang penurunan dan penulisan Al-Quran. Dari penurunan Al-Quran yaitu secara berangsur-angsur agar mudah dihafal dan dipahami. Yang kedua yaitu agar memantapkan hati Rasulullah, karena pada saat diturunkannya Al-Quran secara berangsur-angsur sesuai dengan kejadian atau peristiwa yang terjadi. Oleh karena itu ayat Al-Quran yang diturunkan itu menjadi suatu jawaban bagi Nabi. Yang kedua yaitu penulisan Al-Quran menjadi satu mushaf. Yang pertama hikmahnya adalah supaya mempermudah kita dalam membaca Al-Quran. Sekianlah dari pidato saya. Mohon maaf apabila ada materi yang kurang atau salah dalam perkataan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.